Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita bersatu di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Dalam kemurahan kasih-Mu ya Allah, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat membuka diri kami selebar-lebarnya terhadap hikmat dan kebijaksanaan yang Engkau curahkan. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan hari ini saya mendasarinya dengan bacaan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ke-27. Secara khusus kita akan berfokus di ayatnya yang ke-19 sampai 27. Sebelum Bapak Ibu Saudara melanjutkan video ini, saya mengajak silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya terlebih dahulu secara pribadi sebagai bekal perenungan kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu kabar yang cukup mengejutkan di media sosial. Bahkan mungkin bukan hanya saya saja yang kaget Bapak Ibu Saudara, tetapi siapapun yang membacanya pada waktu itu. Keterkagetan yang membuat hati saya ini merasa begitu miris dan ngelus dodo. Apa pasalnya, saudara-saudara? Dalam artikel yang saya baca pada waktu itu, ada seorang anak yang mengisahkan tentang kematian ayahnya. Dia menceritakan bahwa ayahnya pada waktu itu meninggal dalam kondisi positif COVID dengan komorbid diabetes. Kita tahu bahwa komorbid atau penyakit penyerta itu berperan penting dalam keselamatan seseorang, ya, termasuk dalam hal ini adalah penyakit diabetes atau lonjakan gula darah. Ya. Itu juga membuat resiko komplikasi infeksi virus COVID itu semakin parah, saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam artikelnya pada waktu itu yang saya baca, bukan komorbidnya yang menjadi fokus. Bahwa ayahnya meninggal karena COVID dengan komorbid diabetes, ya betul. Tapi bukan itu, saudara, alasan utamanya. Secara mengejutkan, dia justru mengatakan, ayah saya meninggal karena hoax. Hoax yang tersebar di grup WhatsApp, atau sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram, dan yang lain sebagainya. Itu berperan besar dalam peristiwa kematiannya pada waktu itu. Hoax yang seperti apa, saudara? Banyak yang ia ceritakan pada waktu itu. Mulai dari hoax bila kita masuk ke rumah sakit kita akan di-COVID-kan. Hoax bahwa interaksi dengan obat itu akan membuat orang itu dapat meninggal. Hoax bahwa vaksinasi itu mengandung babi dan berasal dari negeri Cina. Hoax bahwa setelah vaksin kita akan sakit-sakitan, bahkan bisa meninggal dan masih banyak lagi. Secara miris, saudara, si anak ini mengatakan, ayahnya pada waktu sakit dia tidak mau pergi ke rumah sakit karena takut. Dia juga tidak mau minum obat karena alasan, wah nanti gejalanya pasti akan semakin parah dan bisa membunuh. Dan bisa ditebak, saudara. Tentu dia juga menolak untuk divaksinasi. Akhirnya ayahnya pun pulang pada waktu itu. Di dalam kalimat terakhirnya dia berpesan pada pembaca. Cukup sampai di sini, biar saya saja yang terakhir merasakannya. Anda jangan. Peristiwa ini Bapak Ibu Saudara secara sederhana ingin mengingatkan, menyadarkan kita bahwa seringkali di dalam situasi pandemi semacam ini yang berbahaya itu justru bukan hanya virus atau penyakitnya, melainkan kabar burung atau isu yang mengikutinya. Termasuk diantaranya adalah berita bohong atau hoax yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Kebohongan itu sifatnya selalu destruktif atau menghancurkan, saudara. Kebohongan itu selalu menggerogoti kebaikan atau hal-hal yang baik. Kebohongan itu akan merampas damai sejahtera seseorang. Singkatnya adalah, kebohongan itu
merugikan dan tidak dapat bersatu dengan kejujuran dan juga kedamaian. Paling tidak hal inilah saudara yang diperlihatkan di dalam Kisah Dua Raja-Raja pasalnya yang kelima tadi. Sebenarnya di Alkitab kita itu ada banyak ayat yang berbicara tentang kejujuran dan kebohongan, Bapak Ibu Saudara. Seperti misalnya Keluaran 23 ayatnya yang pertama, atau Imamat 19 ayatnya yang ke-11. Namun saya tidak ingin berbicara saudara tentang anjuran. Karena bagaimanapun juga kita semua sudah tahu bahwa kita sebagai manusia itu memang harus jujur. Kita belajar dari kisah yang lain, yaitu dari Dua Raja-Raja 5 ini tadi. Dua Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama hingga ke-27 ini adalah sebuah kisah yang indah sebenarnya, saudara. Mengapa saya katakan indah? Ada seorang panglima Aram yang bernama Naaman. Secara karir dia ini luar biasa, saudara. Dia panglima yang dikenal oleh masyarakat. Dia bukan hanya seorang pahlawan tentara yang memiliki status terhormat. Di sana dikisahkan bahwa dia juga adalah seorang yang disayangi dan bahkan mungkin dipercaya oleh tuannya, yaitu Raja Aram. Tetapi di balik status yang luar biasa hebat itu tadi, dia memiliki penyakit, yaitu kusta. Dan tentu saja dia begitu merindukan kesembuhan itu terjadi di dalam dirinya. Bersyukurlah Bapak Ibu ketika pada waktu itu ada anak perempuan Israel yang menjadi pelayannya, yang mengatakan bahwa di negeri Israel itu ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Kalau Tuhan ke sana, maka sekiranya Tuhan akan menjadi sembuh. Nabi yang dimaksud itu adalah Elisa. Singkat cerita, dengan perjalanan yang begitu panjang, Naaman ini izin kepada Raja Aram supaya ia dapat pergi mencari nabi itu, dan bertemulah mereka. Sekalipun pada awalnya Naaman ini sempat tidak percaya. Dia belum bertemu dengan Elisa gitu ya secara personal, tetapi dia sudah disuruh untuk mandi di Sungai Yordan. Dia menggerutu, mengapa harus mandi di Sungai Yordan? Bukankah di Israel ini banyak sungai yang lebih baik dari Sungai Yordan? Tetapi karena imannya gitu ya, ia pun juga melakukannya dan kemudian sembuh. Nah, itu saudara yang seringkali kita dengar ya di dalam keseharian kita. Fokusnya lebih banyak bercerita tentang Naaman yang beriman dan taat. Padahal saudara, di ayatnya yang ke-19 sampai 27 di sana ada sebuah kisah yang tidak kalah menarik untuk kita renungkan bersama. Naaman yang sudah sembuh ini tadi ingin mengucap syukur kepada Allah atas karunia kesembuhan yang diterimanya. Dia berencana memberikan persembahan kasih itu kepada Elisa. Tetapi Elisa pada waktu itu menolaknya. Karena Elisa merasa tidak layak mendapatkan untung atas kebaikan Allah yang sudah diterimanya selama ini. Elisa mengatakan bahwa semua kesembuhan itu berasal dari Allah. Indah sekali bukan? Tetapi sayangnya saudara, keindahan relasi dan kemurahan hati yang telah terjadi ini kemudian ternodai. Ada seorang hamba Elisa yang bernama Gehazi yang memanfaatkan situasi ini. Dalam keserakahannya dia berpikir, loh sudah mau dikasih kok malah ditolak. Ini kan sayang. Ya, dia kemudian dalam ceritanya dia mengejar Naaman dan dia berbohong kepada Naaman. Dia mengatakan kepada Naaman, kami baru kedatangan 2 tamu dari rombongan para nabi. Berikanlah kami 1 talenta dan 2 potong pakaian untuk bekal bagi mereka. Padahal itu sebenarnya diperuntukkan bagi mereka sendiri, saudara. Mereka senang dan kemudian bisa membawanya pulang, menyimpan di rumah. Bayangkan, 1 talenta itu 34 kg. Itu berarti kira-kira ada 68 kg perak yang mereka bawa atau mereka terima. Entah apa yang sudah mereka beli pada waktu itu, saudaraku. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keserakahan dan kebohongan mereka itu tidak berlanjut. Karena Elisa mengetahui maksud jahat hambanya itu. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ, Elisa pun ini sampai mengutuk
penyakit kusta Naaman akan melekat dan berpindah dalam diri Gehazi dan juga keturunannya. Hanya satu kebohongan, hancur seluruh kehidupan keluarga dan kehidupan seluruhnya. Saudara kekasih Tuhan, yang namanya kebohongan itu akan selalu terlihat dan pasti akan membawa dampak yang buruk. Jadi sebenarnya tidak ada kebohongan yang benar-benar baik, saudara. Memang terkadang ada kebohongan yang dibalut dengan alasan kebaikan. Seperti misalnya ada orang tua yang memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada anaknya bahwa dia adalah anak angkat misalnya. Ya, itu preferensi pribadi kita masing-masing. Tapi bukankah jauh lebih indah, saudara? Di waktu yang tepat, kejujuran itu juga tetap harus dinyatakan. Seandainya saya adalah anak angkat itu sendiri, saya akan sangat merasa bersyukur, saudara. Harusnya jalan hidup saya ini tidak begini. Harusnya jalan hidup saya ini tidak seenak ini. Tetapi karena ada orang yang mengasihi saya begitu rupa, mencintai saya, membimbing saya, mendidik saya kemudian bisa berada sampai di titik ini. Ini adalah karunia Allah. Wah, ini indah sekali, saudara. Bayangkan, saudara. Tidak heran, saya pun juga kemudian melihat ada seorang anak angkat yang dalam tanda kutip itu seolah-olah terlihat lebih menyayangi orang tuanya, jauh melebihi anak kandungnya sendiri, saudara. Karena dia merasa apa, saudara? Karena dia merasa bahwa apa yang telah dia terima itu adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Ini adalah contoh kecil, saudara, betapa kejujuran itu menggugah dan merawat kehidupan. Dalam pesan singkat firman kita hari ini, saya ingin mengatakan demikian, saudara, bahwa kebohongan itu tidak dapat tinggal satu atap dengan kejujuran. Dan kebohongan itu juga patut untuk selalu diwaspadai. Jangan sampai hoax atau kebohongan yang ada di sekitar kita itu justru melemahkan kita, menjerumuskan kita. Misalnya, membuat kita semakin kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, terhadap pemerintah, terhadap institusi medis. Hal ini tidak kalah berbahayanya, saudara, dari virus COVID itu sendiri. Mari kita pelihara hidup kita dengan kejujuran dan otentisitas diri. Pertama-tama dari diri kita masing-masing. Sebab tidak ada warisan yang begitu kaya selain daripada kejujuran itu sendiri. Mari kita bersama menutupnya di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, di tengah carut-marutnya kehidupan kami yang dipenuhi dengan berita bohong dan hoax, ajarkanlah kami untuk berpikir dan bertindak bijaksana. Ajarkanlah kami untuk menyaring setiap informasi itu berdasarkan hikmat dari Tuhan sendiri. Kami tahu kami adalah manusia yang mudah sekali untuk terombang-ambing. Oleh karenanya kami mohon penyertaan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Allah. Kami mau menyerahkan dan menggantungkan hidup kami seutuhnya hanya kepada Tuhan semata. Amin. Tuhan memberkati kita.